Teman-teman mahasiswa yang terkasih, selamat datang kembali dalam kuliah pendidikan keagamaan Katolik anak usia dini ya. Materi kita adalah tentang pewartaan Injil sebagai inti pendidikan iman anak usia dini. Nah, kita sudah sampai ke materi pewartaan Injil ya. Minggu lalu kita juga sudah belajar soal metode mengajarkan Injil atau kabar gembira pada anak-anak. Apa itu Injil? Secara etimologis, kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang berarti kabar gembira atau kabar baik. Kabar gembira tentang apa? Tentang kerajaan Allah sudah dekat. Kabar gembira yang mendatangkan keselamatan. Secara garis besar, Injil adalah kabar gembira, kabar baik tentang karya keselamatan dari Allah yang dilaksanakan, terutama dalam wafat dan kebangkitan Kristus ya. Apa sih yang menjadi inti dari Injil? Injil yang dimaksud adalah kebenaran-kebenaran utama. Ada 4 kebenaran utama, teman-teman. Pertama adalah rencana Allah. Kedua, manusia itu berdosa. Ketiga, Yesus Kristus jawaban Allah. Keempat, jawaban kita menyerahkan diri. Pertama, kebenaran yang pertama, rencana Allah. Penyampaian pertama kepada anak usia dini adalah tentang kemuliaan Allah selaku Bapa yang baik hati. Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita semua tanpa membeda-bedakannya. Allah mengasihi kita semua sejak kita dikandung. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa inti dari kebenaran utama yang pertama adalah Allah Sang Pengasih. Oleh karena itu, di sini anak-anak diajak untuk saling mengasihi sama seperti Bapa yang mengasihi. Kedua, manusia yang berdosa. Kita juga perlu memberikan gambaran yang jelas tentang manusia dan tentang hubungan Allah dengan manusia. Antara sikap Allah terhadap manusia dan reaksi manusia menanggapi sikap Allah tersebut, yaitu bahwa kita anak-anak Allah yang berdosa. Meskipun kita putra-putri Allah, kita adalah pendosa. Dosa adalah suatu keadaan atau suatu kekuasaan yang membelenggu manusia. Allah tetap mengasihi kita meskipun kita berdosa ya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak menolak kita kembali ke dalam kasih-Nya karena Ia penuh belas dan kasih. Jadi, di bagian yang kedua ini, inti dari kebenaran yang kedua adalah kita sebagai pewarta harus menyadarkan anak-anak bahwa setiap orang itu pasti berbuat dosa dan kita membutuhkan pengampunan dari Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni kita, ya. Oke, yang ketiga, Yesus Kristus adalah jawaban Allah. Yang perlu ditekankan adalah Yesus adalah anak Allah yang adalah Tuhan, yang mengasihi, mencintai semua orang, termasuk anak-anak. 3, juga berkuasa mengampuni dosa. Lalu, sahabat anak-anak. Yesus adalah sahabat anak-anak. Ia selalu mengundang anak-anak untuk datang kepadanya dan siapa yang datang akan mendapatkan berkat yang melimpah. Lalu mau meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak dan memberkatinya. Selanjutnya, mengutus anak-anak menjadi saksinya dan menuntun anak-anak masuk ke dalam surga. Sebab dialah penyelamat bagi umat manusia. Keempat, jawaban kita menyerahkan diri. 1, mengasihi Allah karena Allah telah mengasihi kita. 2, menerima Yesus sebagai sahabat yang setia. 3, menyadari sebagai murid-murid Yesus. 4, menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi di bagian yang keempat ini, teman-teman perlu menekankan bahwa Allah itu mengasihi, lalu menerima Yesus, menyadari diri sebagai murid-murid Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi, inti dari warta gembira dalam pewartaan anak usia dini adalah 1, kebaikan Allah, mengakui diri sebagai manusia yang berdosa. 3, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kakak-kakak nanti ketika memilih tema untuk tugas selanjutnya adalah ini. Kakak-kakak bisa mencari perikop yang sesuai. Misalkan yang mau ditekankan atau yang kakak-kakak pilih adalah kebaikan Allah, Allah yang mengasihi. Lalu soal pertobatan, lalu bertobat menerima Tuhan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, kitab suci disebut sebagai warta gembira bagi anak-anak. Kenapa?
Di dalam kitab suci, Allah menjumpai manusia dan berbicara dengan mereka, ya. Perjumpaan antara Allah dan manusia. Pengajaran kitab suci kepada anak-anak usia dini adalah upaya menggemakan pesan Injil kepada anak-anak serta menumbuhkan harapan masa depan gereja. Banyak anak-anak di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang terpencil belum mendapatkan pengajaran tentang kitab suci. Maka mulai dari sekarang Anda harus mulai tergerak hati untuk mewartakan kabar gembira kepada anak-anak. Kedua, bagaimana cara mendiskusikan kitab suci sebagai sumber kegembiraan bagi anak-anak usia dini? Satu, bisa melalui cerita. Minggu lalu kakak-kakak sudah membuat cerita yang menarik untuk adik-adik ya. Lalu, juga bisa dengan membaca. Membaca bergantian, misalkan antara laki-laki dan perempuan. Cara ini bisa melatih anak untuk berani untuk tampil. Tapi cara ini memiliki keterbatasan, yaitu anak yang belum bisa membaca akan mengalami kesulitan tersendiri. 3. Melalui dramatisasi, yaitu teks kitab suci diperankan oleh anak melalui drama atau tablo bisa. Cara ini secara khusus dapat digunakan pada saat hari besar keagamaan, biasanya hari Natal atau Paskah juga boleh ya. Lalu, dalam bentuk kuis atau berpacu dalam teks kitab suci, ini biasanya yang cukup digemari oleh anak-anak, yaitu kuis, atau biasanya kakak-kakak bisa membuat perlombaan untuk mencari teks dalam perikop kitab suci. Ini juga cara lain memberitahukan jauh-jauh hari tentang teks yang akan dijadikan sumber kuis. 5. Melalui ayat emas atau ayat hafalan. Biasanya kakak-kakak menjumpai ya di dalam perjumpaan Bina Iman Anak itu pasti ada sisi-sisi atau sesi di mana adik-adik diminta untuk menuliskan ayat hafalan. Untuk ayat hafalan, pembina memberikan ayat yang paling pendek yang diambil dari kitab suci dan meminta anak untuk menghafalkannya. Biasanya ada untuk kelas kecil dan juga kelas besar. Untuk kelas kecil ayat hafalannya lebih pendek, dan untuk kelas besar, biasanya untuk kelas 4 ke atas, itu ayat hafalannya lebih panjang. Lalu bisa juga disajikan melalui lagu-lagu ya. Lagu-lagu, kalau Anda kreatif, Anda bisa menciptakan lagu, silakan. Itu akan sangat lebih baik. Lalu 4 hal yang harus dimiliki dan dihayati. 4 hal yang penting dimiliki dan dihayati oleh setiap pembina iman dalam mewartakan Injil kepada anak usia dini adalah pengulangan. Lalu Injil pertama-tama merupakan warta gembira bagi diri pembina sendiri. Jadi Anda sendiri harus merasakan kegembiraan. Anda sendiri harus yakin bahwa kebenaran itu atau firman Allah itu memang sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh menjadi kabar gembira. Jadi Anda sendiri harus merasakan kegembiraan, meyakini dulu sebelum Anda mewartakan kepada anak-anak. Lalu pewartaan harus berpusat pada diri Yesus Kristus, dan Injil dimaklumkan melalui kesaksian hidup pembina. Pembina boleh memberikan kesaksian-kesaksian hidup juga untuk anak-anak yang Anda jumpai ya. Terakhir, selamat berkarya, selamat berjumpa dengan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.